Selamat pagi pemirsa, sikap dukung-mendukung yang dilakukan partai politik terhadap suatu pemerintahan adalah wajar. Begitu juga sebaliknya, selama visi dan misi pemerintah selaras dengan visi misi parpol yang bersangkutan dan demi kebaikan kehidupan bersama, sah-sah saja. Begitu pula jika tidak sejalan, parpol boleh menjadi oposan pemerintah. Nah, yang jadi masalah jika sikap itu disertai transaksi politik. Mendukung ada pamrihnya, menjadi pengkritik juga cuma lantaran sakit hati, tidak kebagian kursi. Inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 21 September 2024 dengan tema Sudahi Berebut Kursi Menteri. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi nanti melalui sambungan telepon. Dan pagi ini sudah hadir anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisna Winata. Mbak Kania, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Ini kita sudah dengan kursi masing-masing, tidak berebut ya kita ya? Tidak. Jangan tapi sampai nanti, ya. Jangan sampai. Nah itu yang dikhawatirkan, jangan sampai ada rebutan kursi menteri. Jadi apa? Nanti kita akan berangkat dari pernyataan dari Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Namun ada beberapa catatan Mbak Kania yang menjadi headline dalam Harian Media Indonesia kali ini. Baru saja berlalu, ini Pekan Olahraga Nasional, ajang olahraga yang seharusnya menjadi kebanggaan kita, sayangnya dari rekam jejak ada beberapa hal yang ternyata harus dievaluasi. Soal konsumsi, soal venue yang tidak siap. Jadi apa yang harus diingat supaya nanti, ini kan 4 tahun sekali, tidak terjadi lagi. Yang pasti kemudian menjadi kritikan terbesarnya adalah ketika daerah tidak siap, mengapa kemudian tidak diambil alih oleh pemerintah pusat begitu ya? Karena kan ada standar tertentu sebenarnya yang harus tercapai setiap kali penyelenggaraan PON gitu. Kalau misalnya memang di bawah standar, kenapa tidak kemudian diambil langkah untuk mengambil alih gitu oleh pemerintah pusat agar penyelenggaraannya bisa berjalan dengan lancar? Karena catatan kelamnya adalah beberapa penilaian tadi sempat disampaikan oleh Iqbal. Ada misalnya soal performa dari wasit untuk beberapa cabang olahraga begitu yang meninggalkan tentunya kenangan pahit gitu ya untuk daerah yang merasa dirugikan gitu misalnya dalam penyelenggaraan PON kali ini. Ini yang kemudian harus dihindari ke depannya. Karena pada dasarnya ajang ini kan adalah ajang pesta olahraga nasional begitu ya. Dan artinya ini kemudian bisa juga menjadi barometer gitu prestasi olahraga nasional ke depannya. Dan kemudian juga untuk kalau kita melihat gitu dari catatan yang penyelenggaraan kali ini kan tidak banyak begitu yang kemudian bisa dari prestasi ya, dari prestasi olahraga saya tidak paham begitu ya, apakah memang ada gitu catatan tersendiri, adakah misalnya pecahan rekor dan lain sebagainya untuk cabang olahraga tertentu begitu ya. Tapi artinya harusnya ini kan bisa menjadi barometer dan standar-standar itu ya harus dijaga gitu ya. Mudah-mudahan dengan apa yang terjadi pada penyelenggaraan PON kali ini bisa menjadi evaluasi bersama dan ke depan penyelenggaraannya bisa lebih baik lagi. Paling tidak dari Menpora sudah mengatakan maaf ya. 8,5 dari 10 Mbak skornya. 8,5 dari 10 ya. Ya itu masyarakat yang menilai. Permintaan maaf begitu ya. Betul, ada permintaan maaf, ada skor yang diberikan sendiri oleh Menporanya. 8,5 dari 10 cukup baik loh sebenarnya ya. Menurut Menpora. Tapi masyarakat yang menilai dan juga para atlet ya, semoga bisa terus berprestasi. Kita ucapkan selamat ya Mbak Kania kepada Jawa Barat yang menjadi juara PON dengan perolehan medalinya. Sampai kemarin ada pertanyaan, ini Fedrik Leonardo, atlet Olimpiade malah di PON tidak berhasil. Itu ada pertanyaan seperti itu. Jadi kita harapkan 4 tahun ke depan penyelenggaraan PON tentunya jauh lebih baik. Dan selanjutnya ini yang harusnya kita harapkan juga lebih baik, tapi kenyataannya kok terjadi lagi soal proteksi data. Nah, lagi-lagi terjadi, Bjorka kembali disebut, ini apa ya, SOP pengamanan yang mendesak. Ini kan kayak lagu lama ya Mbak Kania, kita berulang kali mendengar seperti deja vu dan bahkan jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi apakah memang ada evaluasi yang langkah radikal atau gimana yang harus dilakukan? Saya tidak tahu bahasa yang digunakan seperti apa. Ya, yang pasti ini kan data pribadi yang bocor ya. Jadi kan ini kan data yang kita titipkan gitu ya. Ini kan data yang kita titipkan kemudian diolah begitu, dan dalam hal ini adalah data pajak yang diolah oleh DJP. DJP mengatakan bahwa tidak mungkin kebocorannya datang dari sistemnya mereka, begitu mengatakan bahwa ya paling tidak dari pengamat mengatakan ya pendekatannya adalah jangan menampik dulu begitu ya, jangan membantah dulu, tapi yang harus dilakukan pertama-tama adalah untuk pengamanan data begitu, karena ini yang kesekian kalinya. Jadi percuma gitu kalau misalnya membantah, oh itu datangnya bukan dari ini dan itu, tapi kan pada kenyataannya datanya itu bocor. Nah siapa yang harus bertanggung jawab? Pengelolanya kan yang harus bertanggung jawab begitu ya. Tapi dari pengamat mengatakan yang paling penting adalah pengamanan datanya dulu dipastikan begitu. Baik, kemudian yang berikutnya ini kan ada undang-undangnya ya, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pada kenyataannya data pribadi ini tuh memang sudah ada gitu SOP, ada payung hukumnya, ada langkah-langkahnya, ada SOP-nya gitu yang harus dipatuhi. Nah, dalam hal ini kemudian kalau misalnya berulang kali terjadi seperti ini ya harus ditindak gitu. Bagaimana caranya? Paling tidak misalnya
Polri proaktif gitu untuk menindak gitu ya, siapa yang harus bertanggung jawab gitu, harus dipidana kalau yang seperti ini sih. Karena kalau dari kasus kemarin kan tidak sampai ke level itu ya. Iya, dan harus ada investigasi yang menyeluruh. Kalaupun terjadi kebocoran, itu kebocorannya karena apa gitu, dan itu harus diumumkan gitu. Karena ini adalah data milik kita semua begitu ya. Jadi paling tidak setiap kali terjadi kebocoran itu harus sampai dengan tuntas gitu, sehingga tidak terulang kembali ke depannya gitu, dan harus ada tindakan yang lebih tegas gitu. Apakah Polri kemudian sekarang harus intervensi proaktif gitu untuk menindak? Ya itu yang memang kita masih harus cari gitu ya. Paling tidak ke depan ini tidak terus berulang seperti ini. Karena data-data yang bocor ini adalah data-data pribadi loh. Gak main-main Presiden, Menteri Keuangan disebut di situ dan dijual 150 juta. 150 juta. Iya. Ngeri-ngeri sedap gitu ya. Iya. Jadi yang dibutuhkan. Dan kemudian akan bisa disalahgunakan gitu. Masalahnya data-data ini bisa disalahgunakan untuk eksploit. Jadi kan ini eksploitasi data kan. Yang kemudian bisa disalahgunakan gitu untuk ya kejahatan. Nah ini kan yang harus segera diberikan perlindungan gitu, pengamanan, itu yang paling penting, esensinya itu gitu. Tapi kedepannya ya siapa yang harus bertanggung jawab, itu yang kemudian harus benar-benar ditelusuri sampai dengan tuntas gitu. Paling penting adalah proaktif dalam penegakan hukumnya, bukan proaktif berebut kursi menteri ya. Kenapa media Indonesia kali ini menjadikan topik utama berebut kursi menteri? Ini berangkat dari pernyataan Surya Paloh ya, Ketua Umum Partai Nasdem. Gimana Mbak Kania? Apa kalau menurut Iqbal seperti apa? Karena kalau kita melihat ini kan jelang pelantikan tanggal 20 Oktober. Menghitung hari lagi. Menghitung hari, kemudian penyusunan kabinet ini kan seperti menjadi isu yang sangat hangat, yang banyak didiskusikan. Undang-undang kementerian kemarin baru saja. Undang kementerian, kemungkinan nanti jumlah kementeriannya akan bertambah dan lain sebagainya. Nah untuk apa? Nah itu kan yang kemudian harus kita bahas gitu. Tapi paling tidak dari pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh mengatakan tidak perlu diprioritaskan lah Partai Nasdem ini, terutama untuk misalnya jatah menteri dalam kabinet begitu ya. Bukannya apa-apa, tidak harus menjadi tradisi kan gitu loh. Loyalitas itu diukur dengan berapa jumlah kursi yang akan didapat begitu. Seakan-akan dukungan itu baru akan diberikan kalau ada jatah menterinya begitu ya, yang mengikat gitu kan. Itu kan terlalu transaksional ya kalau seperti itu. Pada kenyataannya kan kalau misalnya memang programnya bagus, kerjasama politik itu tidak harus diikat dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Asal programnya bagus ya kenapa tidak gitu. Kenapa tidak memberikan dukungan tanpa harus mendapatkan jatah kursi. Poinnya adalah kabinet itu penyusunannya kan hak prerogatif dari presiden. Mau jatah kursinya ada, maksudnya berapa, mau porsi siapa yang di situ? Iya, siapa yang di situ? Berapa parpol yang dapat? Jumlah kementeriannya berapa dan lain sebagainya, itu adalah hak prerogatif dari presiden. Nah, tugas dari parpol itu adalah untuk mengawal, memastikan bahwa pemerintahan yang akan datang ini akan berjalan pada relnya dan emang ujung-ujungnya akan menguntungkan bagi rakyat. Karena persoalan yang kita hadapi ke depan ini luar biasa berat sekali. Mengawal juga berlandaskan dari aspirasi masyarakat, bukan aspirasi parpol itu sendiri kan. Betul. Dikembalikan ke jalur itu kita harapannya. Betul. Dan jangan sampai kemudian itu menjadi tradisi gitu. Seakan-akan loyalitas itu diukur dengan jatah kursi yang dia dapat di dalam kabinet. Stop tradisi itu. Itu tidak normal begitu. Kita harus kembalikan ke jalur demokrasi yang benar. Ya. Dan itulah menjadi topik editorial hari ini, pemirsa. Sudahi berebut kursi menteri. Selamat menyaksikan. Sudahi berebut kursi menteri. Sikap dukung-mendukung yang dilakukan partai politik terhadap suatu pemerintahan adalah wajar. Begitu juga sebaliknya. Selama visi dan misi pemerintah selaras dengan visi misi parpol yang bersangkutan dan demi kebaikan kehidupan bersama, sah-sah saja. Begitu pula jika tidak sejalan, parpol boleh menjadi oposan pemerintah. Yang jadi masalah jika sikap itu disertai transaksi politik. Mendukung ada pamrihnya. Menjadi pengkritik juga cuma lantaran sakit hati tidak kebagian kursi. Sikap semacam itu jelas tidak baik dan melukai rakyat. Sebab salah satu fungsi dan tujuan keberadaan parpol adalah sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan mengembangkan demokrasi. Artinya, kepentingan mereka mesti ditempatkan di atas segalanya, bukan semata mengakomodasi keinginan atau kepentingan segelintir elit partai. Berdasar pemikiran ini, apa yang disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk mendukung tanpa pamrih terhadap pemerintahan Prabowo Subianto kiranya patut diapresiasi.
Nasdem. Demikian kata Surya. Tidak perlu diragukan bakal mendukung penuh pemerintah tanpa perlu mendapat jatah menteri. Ia pun, kata dia, tidak akan mencampuri urusan tersebut karena itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Harus tegas dikatakan, sikap yang disampaikan pimpinan Partai Nasdem itu mencerminkan politik rasional, bukan transaksional. Selama pemerintahan itu punya program bagus dan sejalan, tidak ada salahnya didukung tanpa embel-embel apapun. Begitupun seandainya pemerintah ngawur, sudah sewajarnya diingatkan dan dikritik secara proporsional dan rasional, bukan atas dasar benci dan sakit hati karena tidak kebagian kursi menteri. Lebih dari seabad merdeka, sudah semestinya kehidupan demokrasi dan bernegara di negeri ini semakin baik dan santun. Kembalikanlah kehidupan berbangsa dan bernegara ke kitahnya, sesuai kaidah-kaidah etika politik dan demokrasi. Berpolitiklah layaknya negarawan, bukan seperti saudagar yang gemar tawar-menawar. Kalkulasi kepentingan sah-sah saja, tapi tetap harus didasari prinsip untuk kemaslahatan bangsa dan negara, bukan demi kepentingan institusi, apalagi pribadi. Politik transaksional untuk bagi-bagi kekuasaan sudah semestinya ditinggalkan. Biarkan presiden terpilih untuk menentukan susunan kabinetnya. Tugas parpol adalah mengawal pemerintahan itu agar tidak melenceng dari arah dan tujuan cita-cita bersama. Lagi pula, masih banyak hal yang dapat dilakukan parpol untuk terlibat dalam pemerintahan tanpa harus ribut-ribut meminta jatah menteri. Ikut membuat regulasi yang berpihak pada kepentingan rakyat, misalnya, atau hal-hal positif lainnya. Sudahi berebut kursi menteri, itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali. Nanti kami akan undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia, pemirsa, dan itulah versi cetak dan juga e-paper yang bisa Anda download. Dan kita akan kembali membahas terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, sudahi berebut kursi menteri. Saatnya kami undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon. Yang pertama kita bergabung dengan Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Ya, dengan Mbak Kania juga di sini. Mbak Kania. Salam sehat Pak John. Ya. Salam sehat, Pak. Apa harapan Anda terhadap kabinet yang baru nanti, Pak? Ya, sudahi berebut kursi menteri. Ini sangat positif ya di perpolitikan Indonesia. Apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, ya, Bapak Haji Surya Paloh. Nah, ini apa namanya, dinampakkan lagi bahwa sosok Surya Paloh ini kenegarawannya dimunculkan. Kan ini kan udah last minute penyusunan menteri lah di kabinet Bapak Prabowo nih dengan Gibran ini. Tapi seorang Surya Paloh udah memberi sinyal, artinya dia tidak minta jatah kursi, dikasih dia tidak menolak, tapi dia tidak ujuk-ujuk memaksakan orang yang gini-gini, tidak, tapi dia totalitas, ya, mendukung kepemimpinan pemerintahannya Bapak Prabowo Gibran. Jadi ini salah satu contoh yang dipertontonkan, diberitahu sama Bapak Haji Surya Paloh kepada kita bangsa Indonesia.
Artinya mulai berpolitik, kita ya berpolitik yang nggak usah lah apa, karena ini kita bangsa besar. Dah hampir 1 abad. Jadi kita kembalilah ke kita. Itu pesan yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh. Mudah-mudahan ini akan diapakan sama apa yang lain. Nggak usah berebut kursi, nggak usah ujuk. Karena yang dibangun itu kan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Baik. Jadi ini sangat positif bagi saya. Saya apresiasi betul nih dengan Ketua Umum Partai Nasdem ini. Ya. Terima kasih Pak John sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Selanjutnya ada Pak Ondo dari Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal, selamat pagi Mbak Kania. Pagi Pak Ondo. Bagaimana Anda memandang Ya. pembagian jatah kursi menteri ini, Pak? Saya ibaratnya guru TK, saya mengatakan, hai anak-anak berhentilah, nggak usah berebut, semua kebagian, tenang saja gitu ya. Saya mau mengatakan gini, tenanglah, undang-undang kementerian sudah dirubah, tidak ada lagi batasan 34 menteri. Jadi terserah presiden. Tenang saja, bila ada 44 menteri dan masing-masing 1 wakil, sudah 88. Jadi pasti kebagian lah, salah satu, paling tidak 1 gitu. Prabowo sudah mengatakan sebagian menteri-menteri Pak Jokowi akan tetap dipakai. Ya, jadi kalau memang kebetulan partai tersebut sudah ada menterinya di situ, misalnya PAN ya ketuanya sudah di situ, ya Golkar ketua, sudah tenang aja. Bila Prabowo menggunakan jaken kabinet, mungkin ini perlu mereka ya khawatir ya nggak bakal kebagian karena mungkin kadernya nggak ada yang profesional sehingga mereka memang ya warawiri lah. Paling nggak mereka berharap ya komisaris di BUMN lah kalaupun nggak dapat menteri gitu loh. Terakhir pertanyaan saya, kenapa sih mereka berebut? Apa iya bila ada menterinya yang menjadi anggota kementerian sekarang itu ada penghasilan dari situ untuk partai? Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo, Bekasi, Jawa Barat. Nanti kita akan bahas Mbak Kani, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Nah, kembali di Editorial Media Indonesia, Mbak Kaniani sudah tinggal menghitung hari ya. Nanti akan dilantik para menteri dalam kabinet. Tadi disebutkan oleh Pak John dan juga Pak Ondo, partai harus kembali ke kita menjadi penyampai aspirasi masyarakat dan harapan akan terbentuk kabinet yang zaken. Tidak sedikit yang skeptis tapi Mbak Kania. Jadi apa yang harus dibuktikan? Apakah kita nanti bisa melihat dari komposisi kabinet yang akan dilantik? Ya kalau melihat dari apa yang disampaikan dari petinggi-petinggi Partai Gerindra ya sejauh ini dan sudah yang disampaikan juga oleh Pak Prabowo yang mengatakan bahwa ya misalnya ada keinginan untuk membentuk kabinet zaken gitu yang diisi ya. Zaken ini artinya diisi dengan profesional dan tidak harus representasi dari partai politik begitu. Nah, ini kan menyesuaikan dengan kebutuhan ke depannya itu akan seperti apa. Kompleksitas masalah yang akan dihadapi oleh pemerintahan yang akan datang 5 tahun ke depan ini membutuhkan memang kita semua itu bisa bekerja sama dalam kerangka profesional gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah kabinet zaken gitu justru. Cuman ya sekarang ini makanya kita membahasnya di Editorial Media Indonesia pada pagi hari ini. Ada parpol yang kemudian juga menunjukkan misalnya Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh yang mengatakan bahwa ya tidak perlu diprioritaskan gitu dari menteri-menteri yang nanti dirancang gitu untuk kemudian mengatasi apapun permasalahan kompleksitas bangsa kita ke depan ini, tidak perlu semuanya itu kemudian harus diserahkan kepada parpol dengan jatah tertentu begitu, bahkan tidak perlu diprioritaskan. Nah, ini kan adalah tradisi kembali lagi ke kita itu tadi gitu ya. Kita menyentuh apa yang sudah disampaikan oleh penelpon tadi begitu. Artinya ya bahwa kerjasama politik itu tidak harus ya transaksional. Harus gitu. Rasional ya, bukan transaksional ya. Dikembalikan ke jalur itu. Jadi nanti kita akan lihat tanggal 20 Oktober. Katanya masih dinamis gitu masih ya. Apakah kemudian 44, lebih dari 44 atau mungkin cuma 40 ya kita lihat nanti seperti apa. Tapi memang kita butuh pemerintahan yang akan datang ini membentuk kabinet tim yang solid gitu untuk memberikan dukungan terhadap roda pemerintahan ke depan yang ujung-ujungnya juga akan menguntungkan bagi rakyat kalau pemilihannya itu tepat sesuai dengan tupoksi dan sesuai dengan kapabilitas. Gitu. Terlepas dari apakah itu representasi dari parpol atau tidak. 44 bersama wakilnya kan 88 ya tadi kalau kata. Iya, sudah dihitung ya. Sudah dihitung. Dihitung sama Pak Ondo ya. Nah, artinya ini pendidikan politik yang baik seperti ini. Ya. Bagaimana?
Apakah artinya ini pendidikan politik yang baik, bahwa tradisi bahwa terkesan kalau misalnya dapat kursi menteri itu tersandera, jadi terbatas dalam mengkritik. Nah sekarang ada pernyataan seperti ini, apakah ini juga merupakan bentuk pendidikan politik yang baik? Iya. Karena ini kerjasama politik tanpa pamrih, bukan begitu. Jadi benar-benar kerjasama politik yang memang berdasarkan ide, gagasan, berdasarkan program gitu. Bukan berdasarkan kalkulasi politik begitu. Jangka pendek gitu ya terkait dengan jatah kursi, kekuasaan dan lain sebagainya begitu. Ini kita bicara visi ke depan gitu, yang basis kerjasamanya itu ya berdasarkan memang kita ingin mengawal gitu, dari partai politik ini mengawal pemerintahan yang akan datang, mengawal arah bangsa dengan objektivitas dan juga integritas gitu. Kalaupun misalnya nanti ke depan perlu dikritisi, itu bukan karena tidak mendapatkan jatah kursi gitu misalnya ya, dan lain sebagainya. Jadi ini harus ditradisikan, harus dikembalikan lagi ke praktek-praktek yang seperti itu gitu, berdasarkan integritas dan juga objektivitas saja. Baik, jadilah negarawan ya, jangan jadi saudagar yang tawar-menawar, terutama dalam kursi menteri yang juga menentukan nasib rakyat banyak. Makanya terima kasih, kita nantikan nanti tanggal 20. Siapa saja yang akan duduk. Kita harapkan kabinet Zaken, nanti kita lihat. Dan pemirsa, politik transaksional untuk bagi-bagi kekuasaan sudah semestinya ditinggalkan. Biarkan presiden terpilih menentukan susunan kabinetnya. Tugas parpol adalah mengawal pemerintahan itu agar tidak melenceng dari arah dan tujuan cita-cita bersama. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, selalu jaga kesehatan Anda. Sampai jumpa. Metro TV